Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaidi, calon guru penggerak Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini kami berdua akan melaksanakan pra observasi untuk supervisi akademik bersama saya Abdul Majid, guru geografi SMA 1 Pamukan. Assalamualaikum Pak Majid. Waalaikumsalam Pak. Ya, hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik dan untuk hari ini kita di tahapan pra observasi. Jadi untuk supervisi akademik itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada pra observasi, yang kedua ada observasi, dan yang ketiga ada pasca observasi. Gimana hari ini Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi harapannya setelah kita berdiskusi ini nanti akan ada ide-ide baru dari Pak Majid yang berkaitan dengan nanti pelaksanaan observasi yang kita lakukan. Jadi pertama ini harapan Bapak setelah kita ada diskusi ini apa Pak? Yang pertama, karena ini berkenaan dengan pembelajaran berdiferensiasi, diharapkan dari diri saya ini ada kemampuan yang terbaru atau pengetahuan baru tentang bagaimana sih penerapan diferensiasi dalam mata pelajaran geografi. Yang baru. Jadi harapannya yang masalah pembelajaran diferensiasi tadi Pak ya? Oke. Kalau boleh tahu materi apa Pak? Observasi. Materi ini berkenaan dengan bonus demografi dan permasalahan-permasalahan Indonesia. Terus untuk tujuan pembelajarannya sendiri Pak? Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita observasi ini, saya ingin mengidentifikasi faktor rendahnya kualitas penduduk dan persebaran penduduk di Indonesia dikaitkan dengan bonus demografi. Karena keterkaitan dengan bonus, pengertian dari bonus demografi itu adalah di mana usia produktif itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Apa nanti kendalanya masalah-masalah yang dihadapi ketika penduduk Indonesia itu banyak pada usia produktifnya. Jadi peserta didik tadi mampu mengidentifikasi ya, faktor rendahnya tadi ya, permasalahan-permasalahan tentang bonus demografi tadi Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, untuk yang area yang ingin Bapak kembangkan ini gimana? Nah, areanya ini diawali dari ini, saya mau menampilkan video tentang bonus demografi. Akan ditampilkan bonus demografi, kemudian siswa mengamati, kemudian mengidentifikasi masalah-masalah yang akan timbul ketika jumlah penduduk produktif itu lebih banyak. Apakah itu dampak positif atau dampak negatifnya, melalui dia berpikir kritis, kemudian dia bergotong royong dan akhirnya akan menimbulkan kreativitas. Dari situ berpikir kritis. Jadi tadi dari nonton video tadi Pak ya, ini yang pertama ada nonton video itu untuk meningkatkan tadi bagaimana anak-anak itu bernalar kritis, berpikir kritis, dan juga untuk berkolaborasi juga Pak ya. Iya, berkolaborasi, bergotong di profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Pak, untuk strategi apa yang disiapkan? Karena tadi dari tujuan pembelajarannya, dari area yang dikembangkan itu masalah tentang bagaimana anak-anak itu bisa berpikir kritis tadi. Sekarang strategi yang Bapak siapkan bagaimana Pak? Yang pertama, strategi berkenaan dengan strategi yang awal kegiatannya adalah dia menonton video tentang bonus demografi. Kemudian setelah itu sebelumnya anak-anak itu dibagi kelompok berdasarkan gaya belajar mereka. Ada yang visual, ada yang oral, ada yang kinestetik dibagi, tapi masih tetap dalam pembagian kelompok itu, dalam satu kelompok masih tetap terbagi berheterogen. Jadi tidak dipisah-pisahkan. Semua menonton video itu, cuman nanti kemudian yang untuk yang visual, yang kinestetik, yang kinestetik nanti dia bisa berwawancara ke lingkungan sekolah, apakah
Ada yang tahu nggak tentang bonus demografi itu apa, kepada atau narasumbernya, kepada itu narasumbernya dulu. Kemudian yang untuk yang ini, yang visual yang membaca itu mungkin dia bisa ada link bacaan berkenaan dengan bonus demografi itu. Nanti dia intinya adalah tujuannya adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang akan timbul ketika Indonesia itu mengalami bonus demografi. Karena banyak negara yang sudah mengalami bonus demografi. Dan ini sebagai modal bagi Indonesia, ketika dia mampu memanfaatkan itu, dia bisa menjadi sebuah negara maju. Ketika dia mampu membaca peluang dari bonus demografi. Kita akan bagi kelompok berdasarkan itu tadi, kelompok visual, tapi tetap dalam satu kelompok itu masih ada 3 komponen gaya belajar yang berbeda. Semua ada di dalam sana. Cuman perlakuannya nanti kalau yang tetap dia mengikuti alurnya yang mau menonton juga boleh, ketika dia mau membaca juga boleh. Itu strateginya. Oke, jadi ini berdasarkan yang Bapak sampaikan tadi, untuk strategi ini siapkan menonton video dulu tadi Pak ya. Menonton video, selanjutnya itu ada pengelompokan siswa berdasarkan gaya belajar. Tapi di pengelompokan itu heterogen tadi Pak ya? Iya, masih heterogen. Ada yang gaya belajar visual, ada itu ada penting estetiknya. Terus ada juga diferensiasi konten ya Pak ya? Jadi tadi ada anak yang video visual seperti ini, yang untuk membaca itu nanti ya diberikan link materi tadi Pak ya? Terus Pak, tadi kan dari strategi Bapak yang Bapak sampaikan tadi, ada nggak kekhawatiran Pak? Kekhawatiran yang Bapak rasakan nih untuk pelaksanaannya itu apa biasanya? Ada sebenarnya kekhawatiran. Yang pertama, mungkin karena kemampuan siswa itu berbeda. Kekhawatiran saya adalah tidak semua materi itu bisa tersampaikan dengan baik. Itu kekhawatiran saya. Ada materi-materi yang tidak tersampaikan dengan baik. Atau yang kedua adalah waktunya yang terlalu pendek, misalnya kekurangan waktu. Jadi kekhawatiran saya. Jadi tadi kekhawatirannya tidak semua materi kemungkinan bisa tidak semua materi tersampaikan ya. Selanjutnya itu dari segi waktu ya Pak. Permasalahannya dari segi waktu. Dari yang kekhawatiran yang Bapak sampaikan tadi, ada nggak menurut Bapak nih solusinya nih? Bagaimana cara mengatasi kekhawatirannya? Pertama, untuk mengatasi kekhawatiran materi yang tidak tersampaikan, mungkin yang pertama dilakukan dengan cara tutor sebaya, di mana siswa saling berinteraksi, yang mempunyai kemampuan yang sudah menangkap materi, kemudian menjelaskan bagi siswa yang belum. Yang kedua, untuk berkenaan dengan waktu. Waktu kan mungkin kadang-kadang kan molor ya, molor terus karena berdiskusi nanti molor, maka kita efisiensinya misalnya kalau dia belum menguasai juga, kita masih tetap memberikan pendampingan di luar jam itu, atau kita berikan tugas-tugas yang berkenaan dengan untuk menguatkan kompetensi. Jadi tadi solusinya yang dari Bapak tadi, pertama adanya tutor sebaya, yang kedua untuk mengatasi yang masih waktunya yang belum tidak bisa tersampaikan sesuai waktu tadi, Bapak sampaikan di luar jam pelajaran tadi Pak ya, agak seperti itu. Selanjutnya kalau boleh tahu, kira-kira ada nggak nih orang yang dapat membantu Bapak untuk melaksanakan solusi yang Bapak berikan? Ada sebenarnya. Kalau di sekolah ini kita rekan sejawat, jadi kita bisa berdiskusi dengan beliau, misalnya ke wakasek kurikulum atau guru yang lain, untuk bagaimana memanage waktu supaya materi pembelajaran itu sesuai dengan jamnya, atau memanage waktu pembelajaran itu supaya tidak molor gitu atau tidak berkepanjangan. Strateginya bagaimana kita bisa berdiskusi dengan wakasek atau teman sejawat. Kemudian dengan siswa juga bisa kita berkolaborasi dengan siswa, kita bisa minta masukan apa yang harus dilakukan. Kan sekarang kita bermain di refleksi Pak ya, kita selalu berefleksi kekurangan apa yang ada, kemudian kita perbaiki di pertemuan berikutnya. Jadi adanya perbaikan tadi Pak ya, perbaikan setelah Bapak melakukan refleksi dengan siswa tadi.
Jadi ada rekan sejawat juga yang bisa berkolaborasi. Selanjutnya ada siswa tadi Pak. Oke Pak, gini Pak. Kira-kira nih Pak, kapan nih kita bisa melaksanakan observasi? Nah, mungkin minggu depan. Minggu depan ya. Kita siapkan minggu depan karena sesuai dengan jam mata pelajaran saya. Jadi di kelas 11 untuk mapel harian geografi di jam 3.4 untuk minggu depan. Jadi rencana-rencana yang Bapak jabarkan tadi bisa kita laksanakan di minggu depan ya Pak ya? Ya, insya Allah. Insya Allah. Oke. Selanjutnya Pak, gimana nih Pak komitmen Bapak agar apa-apa yang telah direncanakan tadi terlaksana? Komitmennya ya kita menyiapkan, berusaha untuk menyiapkan dengan semaksimal mungkin. Walaupun namanya ini adalah suatu rencana itu tidak harus sesuai, tidak ada yang kadang-kadang tidak sesuai dengan rencana walaupun sudah kita rencanakan, karena kan nanti ada kendala-kendala di pelaksanaan. Jadi tadi memperkuat perencanaan lagi Pak ya, membuat perencanaan yang matang. Oke. Ini Pak, yang terakhir nih Pak, bagaimana nih perasaan Bapak setelah kita melaksanakan coaching hari ini? Perasaannya yang pertama senang bisa berkolaborasi dengan Pak Jaydi sebagai calon guru penggerak dan bisa memberikan ilmu kepada saya yang baru. Nanti bisa juga menularkan ilmu bagaimana cara pembelajaran diferensiasi yang baik. Karena selama ini kan kita belajar pembelajaran diferensiasi itu cuman sepengetahuan saya seperti ini. Nah, kalau kita berkolaborasi, karena di kurikulum Merdeka itu kolaborasi adalah yang paling utama, mungkin kita akan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Senang sekali Pak hari ini kita dapat berdiskusi bersama. Banyak hal baru nih yang saya temukan juga dari hasil diskusi kita. Bagaimana Bapak dari materi yang Bapak sampaikan tadi, Bapak menurunkan jadi tujuan pembelajaran. Selanjutnya tadi ada solusi-solusi yang nampak dari Bapak ya untuk mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin akan terjadi, menurut Bapak akan terjadi. Selanjutnya saya sangat ingin nih melihat bagaimana nanti kita pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas, nanti kita sama-sama berkolaborasi ya Pak ya. Berkolaborasi, nanti kita sama-sama melihat bagaimana pembelajaran yang direncanakan ini diterapkan di dalam kelas. Oke, sampai jumpa minggu depan ya Pak ya, kita di observasinya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan menampilkan video berkenaan dengan bonus demografi. Nah, sebelumnya ada yang tahu bonus demografi? Akibat pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini akan menciptakan tantangan tersendiri bagi negara dalam memanfaatkan bonus demografi. Setidaknya, terdapat dua tantangan yang dihadapi untuk dapat bonus demografi ada dalam infografis itu ya. Dalam infografis itu kalian bisa temukan di waktu berdiskusinya sudah selesai. Kita lanjutkan dengan presentasi. Siapa yang mau dulu? Ayo silakan untuk presentasi. Presentasinya maju kemudian ada yang moderator kemudian memperkenalkan diri.
demografi. Perkenalkan, nama saya Bima. Nama saya Robert. Nama saya dan dampak dari bonus demografi bagi Indonesia. Yang pertama, agar kompetisi mereka sesuai dengan yang sudah dibutuhkan pasar. 4. Membuka kesempatan kerja baru agar angkatan baru dapat memperoleh pekerjaan. Sekian, jika ada yang ditanyakan dari presentasi saya. Kenalkan, nama saya Gracia Putri dari Nasional. Terima kasih. Kita berikan terus kepada selanjutnya kelompok. Kita berikan tepuk tangan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang telah Bapak menanggulangi bonus demografi. Apabila kita bisa memanfaatkan, tetapi akan bisa menjadi sebuah bencana kalau tidak kita tidak bisa memanfaatkan. Bencananya apa tadi? Salah satunya adalah pengangguran. Kalau mobil mepet, terima kasih. Tepuk tangan untuk Adit. Tepuk tangan.